Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para audiens antusiasnya. Masih semangat ya? Boleh saya cek sound? Kalau saya bilang semangat pagi, audien menjawab pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih pada audiens untuk antusiasnya yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu kita Nita Ramayanti selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Skill. Yang terhormat saudari pemateri, saudari Sinta Novia L, saudari Wiji Astuti, dan saudari Putri Ramadhani. Serta yang terhormat kepada audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar pagi ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada webinar pagi ini. Tak lupa, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan dan tak bosan-bosannya untuk Sayyiduna Alam, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan kepada beliau menjadi amal untuk penyelamat kita di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada acara webinar pagi ini, kami akan membawakan tema perkembangan teknologi pada Al-Qur'an digital. Al-Quran digital merupakan salah satu produk terkini dalam hal pembukuan konsep teknologi dan religi. Dengan bantuan teknologi akan memudahkan manusia untuk saling mengenal dan mendekatkan diri kepada kitab suci umat Islam tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka kita akan serahkan kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Saudari Sinta Novia L. Kepada Saudari Sinta Novia L dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan di webinar hari ini. Sebelum ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Novia M. Materi yang akan saya bawakan itu Al-Quran digital pada smartphone. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Al-Quran tetap memegang peran penting dalam kehidupan, khususnya bagi umat Islam. Al-Quran sebagai panduan bagi umat Islam tentu harus terus dijaga kelestariannya dengan cara
diamalkan melalui asas dan perbuatan yang dianjurkan di dalamnya. Namun, seiring dengan modernisasi yang merambah ke semua bidang saat ini, modernisasi Al-Quran pun mulai tampak digandrungi oleh masyarakat perkotaan, seperti salah satu buktinya dengan banyaknya beredar Al-Quran digital saat ini. Al-Quran digital merupakan produk yang mulai banyak digunakan untuk terus mendekatkan diri dengan bacaan Al-Quran. Di zaman yang serba cepat ini dan penuh persaingan, kadang kita suka lupa untuk sekedar menyisihkan waktu membaca Al-Quran, baik itu di rumah maupun di kantor. Kadang juga repot dalam membawa Al-Quran, sering kali menjadi alasan kita jauh dengan bacaan ayat suci ini. Meskipun sebenarnya hal tersebut bisa dipaksakan asalkan ada niat dan kemauan yang keras untuk membacanya setiap waktu luang. Al-Quran digital pun akan menjadi solusi untuk tetap dekat dengan bacaan ayat suci di tengah kesibukan sering kali melanda masyarakat saat ini. Dengan dipelajari dengan bentuk yang bermacam-macam, Al-Quran digital ini semakin mudah untuk dimiliki dan dipelajari, baik bahkan oleh orang awam sekalipun. Mulai dari bentuk yang visual hingga yang berbentuk audio visual, semuanya sudah tersedia saat ini. Next. Nah, di sini ada manfaat teknologi aplikasi Al-Quran digital. Bagi umat Islam, Al-Quran tidak hanya sekedar kitab suci, melainkan pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan yang berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk Tuhan, maupun tuntunan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perangkat digital ini memberikan manfaat tersendiri, terutama memberikan kemudahan untuk dibaca maupun diamalkan dalam kehidupan. Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang pertama itu maaf sebentar ya kawan-kawan, laptopnya lowbat, sebentar ya. Baiklah, saya ulangi lagi. Di sini ada manfaat teknologi aplikasi Al-Quran digital. Yang pertama, yaitu simple and easy to use. Al-Quran digital yang sekarang beredar sudah banyak yang dilengkapi terjemahan dalam berbagai bahasa. Ini tentu akan semakin memudahkan kita untuk memahami makna dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Dengan memahami isi dan makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran, keimanan kita pun akan semakin meningkat karenanya. Yang kedua yaitu practical. Alasan yang paling utama mengapa banyak orang kini menggunakan Al-Quran digital adalah karena bentuknya yang praktis, baik itu Al-Quran yang bisa didownload secara gratis maupun berbayar, ataupun yang berbentuk audio. Kita pun dapat membawanya baik itu di saku, tas, dan di tempat-tempat yang praktis lainnya. Yang ketiga yaitu fleksibel. Kitab suci digital ini dapat dibawa kemana saja dan digunakan kapan saja. Ini pun membuat kita seolah menjadi dekat dengan Tuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
terutama untuk yang berbentuk audio digital. Kita bisa mendengarkan murotal Al-Quran dengan mudah dan nyaman. Misalnya saja kita mendengarkan saat berkendara atau saat sedang bekerja. Nah, cara seperti ini juga akan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Next. Nah, di sini ada salah satu aplikasi Al-Quran digital, yaitu aplikasi Muslim Pro. Aplikasi Muslim Pro ini pertama kali terbit pada bulan Agustus tahun 2010. Aplikasi Muslim Pro ini merupakan sebuah aplikasi Islami yang dicetuskan oleh pengembang asal Singapura, yakni Beats Media Pte Ltd. Next. Fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi Muslim Pro ini cukup lengkap. Di antaranya yaitu waktu sholat, azan panggilan sholat, penunjuk arah kiblat, komunitas, tasbih, masjid terdekat, tempat halal terdekat, kalender hijriah atau kalender muslim, 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa disebut Asmaul Husna, bacaan syahadat, kalkulator zakat, inspirasi harian, berita dan media, doa-doa, pesan, live Mekah, dan ayat populer. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Muslim Pro ini. Kelebihannya yaitu kelengkapan fitur yang disediakan. Secara keseluruhan, aplikasi ini juga mudah dan lancar digunakan. Kemungkinan hal ini didukung oleh pengembang aplikasi yang telah lama merancang aplikasi tersebut. Aplikasi Muslim Pro ini juga mampu menyesuaikan momen yang sedang terjadi. Misalnya di bulan Ramadan, di mana aplikasi ini akan menampilkan waktu imsak. Nah, pada gambar-gambar yang muncul dalam fitur inspirasi harian juga akan disesuaikan dengan momen Ramadan. Kekurangannya yaitu seringnya muncul iklan, terlebih ketika kita akan beralih dari satu menu ke menu lainnya. Hal ini terjadi memang karena aplikasi yang digunakan dalam versi gratis. Aplikasi Muslim Pro sendiri tersedia dalam versi gratis dan berbayar. Jika kita menghendaki aplikasi tanpa iklan, kita bisa menggunakan aplikasi Muslim Pro yang versi premium. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikannya dapat dipahami dan menjadi ilmu baru yang dapat kita terapkan ke depannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua kita, yaitu Saudari Wiji Astuti. Kepada Saudari Wiji Astuti dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi webinar pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiji Astuti. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang Al-Quran Digital Pen. Ibadah merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang yang beragama. Tanpa alasan apapun, kewajiban beribadah adalah prioritas setiap umat. Bagi yang beragama Muslim, ibadah wajib yaitu berupa sholat, puasa, zakat, berhaji bila mampu. Namun,
Al-Quran juga merupakan ibadah yang bermanfaat dan tak kalah pentingnya. Al-Quran Digital Pen inilah yang menjadi solusi bagi orang yang tetap ingin mempelajari Al-Quran dengan cara yang mudah. Next. Adapun keunggulan yang terdapat pada Al-Quran Digital Pen yaitu tersedia pena yang dapat digunakan sebagai penunjuk dan juga sensor sebagai penanda murotal ketika sedang belajar mengaji. Sehingga apabila sedang ragu dan membutuhkan bimbingan, pulpen digital tersebut akan senantiasa membantu dalam pelafalan ayat yang sedang dibaca. Next. Selain keunggulan, terdapat juga fitur-fitur yang tersedia pada Al-Quran Digital Pen. Yang pertama, murotal Al-Quran 30 juz. Hampir semua Al-Quran digital mempunyai fitur murotal 30 juz yang dapat dipergunakan untuk menghafalkan setiap ayat ataupun surat di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, terjemahan yang jelas dan lengkap. Interpretasi serta terjemahan yang jelas dapat membuat kita memahami apa makna yang sebenarnya sehingga tidak terjadi salah persepsi terhadap beberapa ayat Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dan disebarkan dalam bahasa Arab, sehingga penting bagi umat Islam untuk dapat memahami isi dengan menggunakan bahasa yang paling sederhana. Yang ketiga, terdapat tajwid yang jelas. Tajwid merupakan tanda baca yang digunakan dalam membaca Al-Quran. Tajwid sangat penting dalam bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang kurang tepat akan membuat perbedaan makna terhadap orang yang membaca dan mendengarkan. Sehingga penting untuk menguasai ilmu tajwid ketika sedang membaca Al-Quran. Yang keempat, tersedia earphone. Untuk lebih menghayati proses pembelajaran ayat Al-Quran, tersedianya earphone akan sangat membantu. Kini, banyak Al-Quran digital yang menyediakan earphone pada produk mereka. Tentu ini sangat membantu para lansia ataupun orang yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat memahami Al-Quran dengan tepat. Yang kelima, fitur rekam suara. Fitur rekam suara dapat membantu dalam memahami serta mengevaluasi hasil bacaan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dapat dievaluasi agar dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Yang keenam, pilihan volume. Fitur ini berfungsi untuk menentukan volume suara yang diinginkan. Yang ketujuh, stop atau pause. Fitur ini berfungsi untuk memberhentikan suara pen. Dan yang terakhir, pen Al-Quran. Pen Al-Quran adalah sebagai media untuk menghasilkan suara sesuai dengan perintah yang dimasukkan dengan menempelkannya ke bagian yang sudah diprogram dalam pen tersebut. Next. Selain fitur-fitur yang terdapat di dalam Al-Quran digital, terdapat juga fitur-fitur yang terdapat di dalam pen. Yang pertama, terdapat beberapa tombol seperti tombol on atau off, pilihan suara Qori yang diinginkan, pemutar MP3, tombol pause atau play, dan lainnya. Yang kedua, terdapat memori 4G di dalamnya. Yang ketiga, sambungan PC. Yang keempat, transfer card dukungan. Yang kelima, earphone jack. Dan yang terakhir, internal baterai. Next. Selanjutnya, sistem kerja pen Al-Quran digital. Pen Al-Quran dalam sistem kerjanya menggunakan sensor dalam ujung pen tersebut yang mampu membaca setiap bacaan di dalam Al-Quran. Tapi, Al-Quran itu sendiri menggunakan kertas khusus yang di dalamnya sudah terdapat kode yang hanya dapat dibaca oleh pen tersebut. Kode tersebut dibuat secara halus yang menyebabkan tidak dapat dilihat oleh kasat mata.
kecuali menggunakan alat bantu seperti Microsoft dan alat lainnya. Ketika pen tersebut ditempelkan pada kertas Al-Quran, maka pen akan membaca kode-kode dan mengeluarkan suara yang sebelumnya sudah tersimpan atau terekam dalam memori di dalam pen tersebut. Proses perekaman suara untuk dimasukkan ke dalam memori pen Al-Quran membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 3,5 tahun. Suara tersebut berasal dari para ahli baca Al-Quran yang paham dan fasih terhadap Al-Quran yang dikumpulkan menjadi satu dalam suatu data yang tersimpan dalam memori yang dibuat dalam kode-kode yang bisa dibaca oleh pen. Jadi, dengan adanya Al-Quran Digital Pen, semakin memudahkan semua orang, baik muda, tua, atau bahkan orang yang berkebutuhan khusus dalam mempelajari kitab dan ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Wiji Astuti. Semoga apa yang disampaikannya mudah dipahami dan menjadi ilmu baru untuk kita terapkan ke depannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kita, Saudari Putri Ramadhani. Kepada Saudari Putri Ramadhani dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi terakhir pada webinar pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, mahasiswi Teknik Informatika Angkatan 2019 di Universitas Islam Riau. Saya harap semua teman-teman yang hadir pada webinar ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Teman-teman semua pasti tidak asing dengan kata teknologi dan digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Kata digitalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu proses peralihan. Peralihan yang dimaksud di sini yaitu peralihan dari media cetak, video maupun audio ke dalam bentuk digital. Tujuan dilakukannya digitalisasi ini yaitu agar dapat menciptakan sebuah arsip atau dokumen ke dalam bentuk digital. Al-Quran di era digital erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Berbagai kemudahan untuk mengakses apapun menjadi suatu ciri khas di era digital saat ini. Beragam informasi serta pendataan yang dulunya susah didapat, dengan perkembangan teknologi saat ini menjadi sangat mudah, termasuk tafsir Al-Quran. Akses kepada tafsir Al-Quran pada masa ini amat sangat mudah, dengan berkembangnya teknologi internet serta aplikasi komputer dan handphone. Semua orang dari kalangan manapun bisa untuk mengaksesnya. Ini merupakan dampak positif dari adanya digitalisasi Al-Quran dan tafsirnya yang terus berkembang. Sejarah mencatat bahwa perkembangan digitalisasi ini akan terus berkembang dan berintegrasi pada teknologi, seiring dengan berkembangnya zaman modern. Al-Quran terus ditulis, dikompilasi, dicetak, dan dipublikasikan, bahkan sekarang sudah bisa diakses secara gratis di internet. Adapun pendapat dari Brad Wilson yang mengatakan bahwa pencetakan Al-Quran merupakan sebuah transisi, pada mulanya sebuah buku yang eksklusif menjadi buku yang bisa diakses oleh semua orang. Dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat,
membuat kemudahan bagi masyarakat terhadap perkembangan zaman yang serba digital, terutama untuk Al-Quran digital ini. Dari yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya terkait Al-Quran Digital Pen dan juga aplikasi Al-Quran digital, mungkin teman-teman semua sudah mempunyai gambaran seperti apa sih teknologi digital pada Al-Quran digital tersebut. Apalagi teknologi digital tersebut sangat bermanfaat dan mempermudah kita semua, terutama untuk umat muslim. Al-Quran Digital Pen dirancang untuk mempermudah dalam membaca Al-Quran yang dilengkapi dengan sebuah pen yang berguna sebagai media untuk membacanya. Selain membantu membacakan ayat Al-Quran, pen tersebut juga dapat membaca fitur-fitur lain yang terdapat di dalamnya, seperti doa-doa harian, cerita Islam, dan fitur lainnya. Pada awal terciptanya pen ini hanyalah sebuah pen biasa yang digunakan hanya untuk membaca. Namun, sekarang pen ini sudah dilengkapi dengan memory card 4 GB dan 8 GB. Teman-teman perlu tahu bahwa pada awalnya memori yang digunakan pada teknologi pen ini sangatlah besar, bisa sampai puluhan gigabyte. Hal tersebut dikarenakan setiap program atau perintah yang diproses oleh pen ini memiliki daya yang besar. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, yang awalnya membutuhkan kapasitas memori sampai puluhan gigabyte, dapat dikompres hanya menjadi 4 GB dan 8 GB saja. Bisa teman-teman bayangkan nih betapa berpengaruhnya perkembangan teknologi, bahkan untuk hal kapasitasnya saja. Jika tidak ada perkembangan atau inovasi, maka kita akan sulit untuk maju. Bahkan ada kemungkinan kita tidak akan pernah maju atau berkembang. Karena teknologi sangatlah berperan penting seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Dalam beberapa perusahaan di Indonesia pun saat ini sedang diproses pembuatan Al-Quran Digital Read Pen dengan fitur tambahan lain, seperti terdapat layar di dalam pennya. Nah, kegunaan dari layar tersebut dimaksudkan untuk melihat tampilan dari fitur yang kita pilih. Namun teknologi tersebut belum bisa diwujudkan karena masih dalam proses pengembangan dan pengkajian apakah dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Nah, di sini saya terdapat video di mana aplikasi Muslim Pro yang dijelaskan oleh pemateri Sinta tadi. Maaf, saya stop sharing dulu. Nah, aplikasi Muslim Pro ini memiliki banyak fitur, terutama fitur yang paling pentingnya yaitu fitur ayat Al-Quran yang lengkap dengan 144 ayat dan 30 juz. Dan juga ada fitur pelacak di mana kita bisa mencatat atau melacak harian kita, misalnya sholat 5 waktu kita dan puasa kita juga. Kemudian ada juga fitur alarm, di mana di sini sebagai pengingat azan sholat dan juga bisa untuk pengingat imsak, seperti saat momen Ramadan, kita bisa menghidupkan alarm dari sini dengan mengaktifkan notifikasinya. Kemudian fitur lain yaitu ada fitur kiblat, di mana ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, kita bisa membuka aplikasi ini untuk melihat kiblat arah sholat kita. Dan juga ada fitur kita mencari masjid terdekat, mana tahu kita sedang ada perjalanan jauh dan sulit
mencari masjid di Google Maps. Nah, kita bisa mencarinya di aplikasi ini. Kemudian ada juga fitur tasbih yang bisa kita gunakan ketika kita lupa untuk membawa tasbih dan semacamnya. Nah, mungkin ada iklan di mana setiap kita beralih ke menu lain itu karena kita menggunakan versi gratisnya. Mungkin kita bisa mengaksesnya dengan tanpa iklan menggunakan versi premium. Sini kita bisa membelinya secara bulanan dan harganya sangat murah. Dengan harga 14.000 per bulan dan 79.000 untuk tahunannya. Kemudian fitur lain yaitu ada fitur inspirasi, kalender hijriah, dan untuk pelacak tadi. Kemudian ada fitur haji dan umroh di mana kita bisa melihat panduan ibadah haji dan umroh. Lalu ada fitur doa-doa yang sangat lengkap. Dan juga ada fitur perjalanan haji. Di fitur perjalanan haji ini kita bisa melihat atau mengetahui perjalanan haji ketika kita ingin haji. Kita bisa mempelajarinya dari sini sebagai panduan. Kemudian ada juga kalkulator zakat. Fitur ini berguna untuk menghitung zakat kita dari pengeluaran kita atau pemasukan kita. Kemudian fitur lain yaitu Asmaul Husna. Oke, saya sarankan sebaiknya teman-teman mendownload aplikasi ini karena ini sangat berguna untuk kita gunakan. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk para teman-teman audiens webinar. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata atau terdapat kesalahan teknis. Semoga audiens semua dapat menangkap ilmu yang bermanfaat untuk bisa diingat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Putri Ramadhani. Semoga apa yang disampaikannya mudah dipahami dan menjadi ilmu baru untuk bisa kita terapkan ke depannya. Nah, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah Al-Quran merupakan kalamullah yang senantiasa dijaga dan dimuliakan kehadirannya. Dimanapun ia berada, semakin berkembang peradaban umat Islam, semakin berkembang pula praktik-praktik keagamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari segi pembacaan kegunaan maupun cara memperlakukan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran digital pun akan menjadi solusi untuk tetap dekat dengan bacaan ayat suci di tengah kesibukan yang sering kita lakukan. Dengan bentuk yang bermacam-macam, Al-Quran digital semakin mudah untuk dimiliki dan dipelajari baik oleh orang awam sekalipun, mulai dari bentuk visual sehingga bentuk audio visual, semuanya sudah tersedia saat ini. Nah, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada audiens, jika ada hal yang ingin dipertanyakan tentang materi yang kami sampaikan, saya persilakan. Mau bertanya Pak Moderator. Silakan Saudara Hidayatul Erlin, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mungkin singkat saja pertanyaan dari saya. Kan aplikasi itu di handphone ya. Kalau semisal kita bawa ke toilet itu handphone yang install aplikasi Al-Quran itu bagaimana hukumnya? Terima kasih.
Baik, apakah saudari pemateri ada yang mau menjawab pertanyaan saudara Dr. Elin atau menunggu pertanyaan yang lain atau dikumpulkan dahulu? Kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan. Pada audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih kepada saudara Ihsan Azli yang telah bertanya. Apakah audiens lain ada yang ingin dipertanyakan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dayat. Bolehkah membawa HP beraplikasi Al-Quran ke toilet? Tidak ada masalah memasang aplikasi Al-Quran di HP yang kadang-kadang terbawa ke kamar kecil atau toilet. Anjuran untuk tidak membawa HP yang mempunyai aplikasi Al-Quran ke dalam kamar kecil lebih sebagai penghormatan. Tetapi kalau itu menyulitkan atau mau ditaruh di luar tetapi tidak ada orang yang bisa dititipkan, tidak mengapa HP dibawa ke dalam, tentunya dalam keadaan aplikasi Al-Qurannya tertutup atau tidak aktif. Apakah sudah jelas, Saudara Dayat? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih kepada saudari Sinta Rofial telah menjawab, dan terima kasih kepada saudara Hidayatul Erlin telah mempertanyakan dengan pertanyaan yang begitu
Saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari Sinta Robiael kepada saudara Hidayatul Alim. Sama halnya dengan seorang penghafal Al-Quran, tidak mungkin dia mengeluarkan memori atau mohon maaf bahasa kasarnya, otaknya ditaruh di luar gitu, baru dia masuk ke WC. Pasti dia bawa memorinya ke dalam kamar mandi. Begitu juga dengan Al-Quran digital di dalam handphone. Terima kasih. Kepada audiens dipersilakan untuk bertanya jika ada hal yang ingin dipertanyakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ihsan Adli. Yang pertanyaannya, apakah Al-Quran digital ini dapat mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar untuk pemula atau orang yang awam membaca Al-Quran? Seperti yang dijelaskan oleh pemateri pada Al-Quran Digital Pen tadi, dikatakan bahwa fitur ini memang sangat memudahkan setiap orang yang membaca Al-Quran, di mana ketika kita menggunakan alat pen tersebut dan menunjukkannya ke ayat yang ingin kita dengar, maka pen tersebut akan mengeluarkan suara, di mana kita bisa sekalian belajar bagaimana tajwidnya, bagaimana cara pengucapan yang benar. Dan untuk di aplikasi Al-Quran Digital, itu juga terdapat fitur, mungkin ada aplikasi yang menggunakan fitur recording juga. Terdapat rekaman suara yang membacakan ayat Al-Quran dan surat-surat lainnya. Bisa juga kita menggunakan audio atau rekaman ayat yang tersebar di internet. Jadi Al-Quran digital ini bisa sangat berguna untuk pemula atau orang awam yang baru mulai membaca Al-Quran. Al-Quran Digital Pen ini juga sering digunakan di sekolah untuk anak SD, di mana mereka bisa mempelajarinya untuk mengaji, bahkan mempelajari tajwid-tajwidnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana saudara Ihsan Adli? Apakah Anda puas dengan jawaban Putri Ramadhani? Saya cukup puas dengan jawaban dari saudari Putri Ramadhani tersebut. Terima kasih. Baik, apakah pada audiens ada hal yang ingin dipertanyakan? Jika tidak, kita akan memasuki acara selanjutnya. Moderator, apakah masih bisa bertanya? Dipersilakan dengan segala hormat. Saya persingkat saja pertanyaan dari saya. Kan banyak yang membuka Al-Quran di handphone itu tidak dengan bersuci sebelum atau tidak memakai pakaian yang sopan, seperti tidak berwudu, memakai celana pendek. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Apa hukumnya? Baik, terima kasih. Moderator. Ya, sama-sama. Terima kasih saudara Zikri atas antusiasnya. Apakah saudara dan saudari yang lain ada yang ingin bertanya?
Terima kasih kepada Saudari Aminurul Samsiah yang telah bertanya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aminurul Samsiah. Yang pertanyaannya, apakah sama hukumnya antara membaca mushaf cetak dengan membaca Al-Quran digital? Semoga Allah merahmati kita semua. Dengan pertanyaan tersebut, saya akan menjawab, membaca Al-Quran digital hukumnya sama dengan membaca mushaf yang dicetak. Karena pada dasarnya, cetakan dan e-book reader adalah sama-sama wahana yang ditulisannya Al-Quran. Sebagai informasi tambahan, salah satu fadilah Al-Quran adalah ia bisa memberikan syafaat kepada pembacaan. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia datang di hari kiamat kelak, memberikan syafaat kepada pembacanya. Jadi bagaimanapun bentuk mushaf tersebut menjadi hal yang sama dalam hukum maupun dalam hal membacanya. Bagaimana Saudari Aminurul Samsiah? Apakah Saudari puas dengan jawaban? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. saya akan menjawab pertanyaan dari Zikri Azari. Pertanyaannya tadi, apakah menggunakan Al-Quran digital wajib bersuci terlebih dahulu? Jadi kalau niatnya untuk mengaji walaupun dengan handphone, lebih baik menggunakan ayat Al-Quran dan doa-doa lain, maka tidak dipermasalahkan kalau kita tidak dalam keadaan bersuci.
Di mana, Zikri? Boleh diulang Saudari Widya Astuti karena jaringan Anda tadi terganggu. Boleh diulang Saudari Widya Astuti? Kalau niatnya untuk mengaji, walaupun dengan handphone lebih baik menggunakan pakaian yang sopan dan dalam keadaan bersuci. Namun, jika sekedar ingin melihat ayat Al-Quran dan doa-doa lain, maka tidak dipermasalahkan kalau kita tidak dalam keadaan bersuci. Bagaimana Saudara Zikri? Baiklah, Saudara Widya Astuti, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada para audiens yang telah bertanya. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Kepada para audiens, agar mengaktifkan kameranya untuk pengambilan gambar, supaya ada hal yang terampil yang bisa kita kenang. Mohon kepada para audiens untuk mengaktifkan kameranya. Sebentar saja, tidak lama. Satu, dua. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pada audiens yang telah menyempatkan untuk mengaktifkan kameranya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum kita tutup, saya sebagai moderator, sebagai perwakilan kelompok, apabila ada kata yang menyakitkan hati para audiens, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan. Maaf. Sekian dari mari kita tutup bersama acara webinar pagi ini dengan bacaan kahabatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka anta wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.